Thank you. Oke, gua aktifin ya recordnya. Oke, sip. Oke, selamat sore guys. Ketemu lagi dengan live stream The Toga. Seperti biasa, hostnya gue Tommy. Cuma kali ini karena topiknya tentang cewek, jadi tandeman gue juga cewek, yaitu Mak Cite, ya orang dari Padang. Hai. Iya, host kita adalah gue panggil apa nih? Tante Lia. Kalau kalau cewek bisa kalau ya bisa cewek gue panggil, kalau nggak mah tante gitu. Kakak Tante dong, Lia, kakak. kakak. Di kampus Kakak dong, kan masih muda ya kan? Oh kakak iya, aja. ya udah. Oke, dengan kakak Lia. Muda. Ya. Kakak Lia ini dulu sakatan lah sama gua sama Kak Cite, ya. Sekarang Kak Lia berada di organisasi Girls in Tech yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Kak Lia deh. Oke, Mbak Cite, silakan kalau mau ditambahkan, kalau misalnya nggak ada bisa langsung ke Kak Lia deh untuk perkenalan perkenalan Kak Lia ya, sama Girls in Tech. Oke, selamat sore nih semuanya. Masih aura liburan kah? Udah enggak lah ya, udah semangat dong ya. Nah, kita beruntung banget sore ini kita kedatangan tamu dari Girls in Tech. Ini ada Kakak Lia. Beliau ini sekelas sama gue dulu zaman kuliah. Dari dulu emang udah kelihatan sih arah-arahnya. Ya enggak? Nah, apa nih? Biar enggak penasaran. Arah-arah ke IT-nya maksudnya lo bener-bener cewek gitu, begitu maksudnya. Nah, biar nggak penasaran nih, biar nggak berlama-lama, kita pengen tahu nih, Lia, apa sih Girls in Tech tuh apa sih? Biasa, pertanyaan standar ya. Jadi apa sih itu Girls in Tech? Terus siapa yang ada di belakangnya? Kemudian kenapa Girls, kenapa Tech? Nah, oke, silakan. Oke, thank you Cite and Tommy, thank you for having me ya. Mungkin untuk ngejawab ini gue udah bikin presentasi actually, jadi udah tinggal gue omongin aja ya. Jadi nanti ntar gue jawab pertanyaan lo yang soal kenapa girls gitu. Gue share screen sekarang ya. Oke, ya. Oke. Udah kelihatan? Sip, kelihatan. Ya. Jadi perkenalan lagi nih kita. Biasanya dipanggil Lia sekarang, tapi dulu emang dipanggil Oli. Jadi teman-teman di sini Cita sama Tommy masih kagok ya panggil Lia-nya. Aku Gunadarma TI angkatan 2000 juga sama kalian semua. Aku adalah co-managing director Girls in Tech Indonesia, juga CMO-nya Remote Skills Academy Indonesia, dan co-founder dari Storyal.co, beberapa startup ya, nulisbuku.com, Zeta Media. Aku juga udah nulis 32 buku, dan kalau kalian pengen follow gue ya, bisa cek di @salsa BEELA di Instagram. Oke, hari ini sebenarnya gue pengen berbagi 4 hal sih. Jadi yang pertama cerita gue membangun startup ya, habis itu yang kedua Girls in Tech Indonesia ceritanya gimana. Terus mau ngabarin dikit soal Girls in Tech Scholarship beasiswa yang kita lagi adain. Oke, ini gue nih waktu masih kecil. Jadi mungkin masih mirip sekarang. Jadi dulu itu gue suka banget baca buku dan gue suka bikin komik gitu. Nah, sebenarnya gue tuh pengen jadi penulis, tapi namanya juga orang tua Indonesia ya, nggak bakal boleh lah namanya anak untuk mau belajar bahasa gitu ya. Mau kan penulis tuh harus belajar bahasa Indonesia gitu kan, tapi ya udah langsung nggak boleh lah. Nah, yang boleh apa? Yang boleh adalah belajar IT. Jadilah gue masuk ke Gunadarma bersama teman-teman. Ya, ini waktu hangout depan kelas ya kan. Coba tebak gue yang mana, which is the only woman. Perempuan satu-satu ya, susah banget cari perempuan ya di kelas. Yang ada cuma Cite dan beberapa teman lainnya, mungkin cuma 20 di kelas itu.
Nah, akhirnya gue belajar jadi web IT, gue belajar teknik informatika, terus kemudian gue lulus jadi programmer web. Tapi gue cuma kerja tuh 3,5 tahun, karena setelah itu gue bikin startup sendiri. Ini ya, jadi gue bikin online bookstore, toko buku online, mulai dari umur 23 gitu, tuku-tuku-buku.com, terus gue bikin nulisbuku.com, terus terakhir tuh storyal.co. Nah, ini semua berhubungan dengan buku dan tulisan gitu, ya kan. Storyal itu adalah platform di mana teman-teman bisa upload, bisa nulis secara online per chapter dan juga monetize per chapter. Ya, kemudian abis itu aku akan jelasin soal Girls in Tech habis ini ya. Oke. Nah, jadi aku waktu dulu tuh menemukan masalah ya, bahwa ternyata gue meskipun gue udah nulis 16 buku, ternyata masih bisa ditolak sama penerbit. Berarti kayak penerbit tuh kurang di Indonesia. That's why kita butuh hal lain nih, cara platform lain buat menerbitkan buku. Makanya kemudian solusinya adalah membangun platform, waktu itu platform Storyal yang aku bangun. Nah, sekarang kita udah punya lebih dari 600.000 users gitu, dengan lebih dari 70.000 judul buku. Nah, tapi gue juga baru sadar ternyata female founders tuh jumlahnya dikit banget, ya kan? Ya, jumlah perempuan aja di teknologi udah dikit. Nah, female founders tuh lebih dikit lagi. Nah, karena menyadari hal inilah akhirnya, ya padahal perempuan tuh banyak kerennya ya menurut gue ya. Jadi perempuan tuh bisa kolaborasi, ya kan? Jadi kalau bikin project bareng sangat baik gitu, bisa bridging, punya empati dan lain-lain, care. Nah, makanya akhirnya gue memutuskan untuk oke, gimana caranya biar lebih banyak cewek ya di IT. Kita bikin yang namanya Girls in Tech Indonesia itu tahun 2011. Jadi me and my partner at that time namanya Anan. Jadi Girls in Tech tuh bukan dari Indonesia, tapi kita adalah chapter Indonesia. Jadi Girls in Tech Indonesia itu didirikan tuh actually di US sama Adriana Gascoigne. Nah, habis itu gue dan Anan actually we bring that to Indonesia. That's why kita harus pakai namanya Girls in Tech kan ya. Jadi nggak boleh bukan Woman in Tech atau apa, tapi Girls in Tech. Nah, kenapa kita pakai nama orang lain? Actually karena mereka udah punya sistemnya, udah punya alurnya, caranya gimana bikin organisasi ini, dan juga it will put us in the map. Jadi istilahnya kalau kita banyak brand datang, misalnya orang datang ke Girls in Tech Global sama Adriana bilang, gue mau dong untuk membantu perempuan-perempuan di Indonesia. Oh, ada di Indonesia tuh ada Girls in Tech juga. Jadi itu lebih gampang ya. Jadi kita tuh riding the wave juga waktu itu. Nah, sampai sekarang kita udah partneran dengan banyak sekali pihak untuk mengadakan program-program kita. Sekarang kita udah punya lebih dari 3.000 members, dan ya a lot of followers on our social media. Instagram kita @girlsintechid, dan juga sama untuk Twitternya kita. Teman-teman bisa follow untuk mengetahui info-info lebih lanjut soal program kita, soal ya event kita ya. Nah, oh ya, ini kemarin aku mikir ya, kenapa ya kok kita kurang banget di perempuan di tech ya. Mungkin ini ya, kira-kira ya, mungkin karena kurangnya role model, nggak banyak orang yang jadi perempuan in teknologi, nggak banyak perempuan developer waktu dulu. Sekarang sih sudah semakin baik, tapi juga menurut aku masih kurang gitu. Nah, tapi yang paling penting ini ada lack of self-confidence nih, ya kan? Ternyata nggak semua cewek tuh percaya diri gitu loh untuk menjadi programmer gitu ya, karena mereka merasa kayak, aduh bisa nggak ya gue? Nah, itu banyak kejadian. Jadilah di Girls in Tech dulu kita bikin campaign yang namanya Why Not. Oh ya, ini aktivitas kita ya. Nah, sebenarnya mikirin dari gue zaman dulu ya, sebelum gue masuk ke IT di Gunadarma, actually gue dari umur 13 tahun gue udah bikin website. Ya kan? Kenapa? Kok bisa? Karena ya. Lu sekarang kerjanya apa sih, Tom? Programmer juga? Ntar aja belakangan aja. Oh, gitu aja. Ntar aja. Oke. Nah, Panjang nanti nih, jangan panjang nanti.
Nah, dulu tuh gue kenapa bisa tertarik sama IT ya karena bokap gue itu beliin laptop sama kasih koneksi internet dan bebasin mau dipakai buat apa gitu. Jadinya akhirnya gue belajar bikin web waktu itu kan. Nah, gue nggak berangkat dari gue ngelihat coding terus gue pengen coding, nggak. Tapi gue lihat website terus gue pengen bikin websitenya kan. Nah, sehingga inilah yang mendasari aktivitas-aktivitasnya Girls in Tech, kita bikin arisan digital. Arisan digital tuh workshop tiap bulan ada gitu yang kita showcase nih, misalnya teknologi buat bikin podcast seperti ini, kalau misalnya mau bikin robot seperti ini, coding buat mobile app tuh gini. Jadi kita kayak showcasing dengan harapan mereka terinspirasi gitu. Dan kita juga punya beberapa banyak lagi di program-programnya mulai dari mentoring night, bikin festival, bikin hackathon, bikin pitching session, sama yang terakhir ini kita ada program beasiswa dan magang. Nanti aku jelasin. Nah, ini program yang aku bilang tadi ya, karena kita lihat bahwa perempuan-perempuan tuh ternyata mungkin ada perasaan nggak percaya diri untuk menerjuni teknologi. Jadilah kita bikin program yang namanya Why Not. Jadi ya kayak gini misalnya, jadi nggak ada alasan lagi sih sebenarnya ya kan, ya kalau punya anak, why not ikutan kelas ya, tinggal bawa aja suaminya suruh jagain anak misalnya atau apa, ya kan, sama kayak si Mbak ini gitu loh, why not. Jadi dan kita dengan why not campaign ini kita kerja bareng sama Facebook waktu itu. Dan sampai gue diundang ke New York untuk ngomongin soal program-program ini juga gitu. Ya, ini contoh kelas-kelas kita ya. Ini waktu itu kelas mau bikin mobile app. Dan juga, nah ini contoh meetupnya kita. Kadang meetup kita tuh di rooftop, ya kan. Terus kita bikin kelas tuh sambil di depannya kelas, di belakangnya tuh buat bikin rambut gitu loh, ya kan. Kayak nail juga gitu, bikin kuku, bikin rambut. Jadi ada salonnya di belakang gitu. Dan acara-acara kita juga digabung dengan kayak yoga dan lain-lain. Jadi benar-benar cewek banget ya, gitu. Ini acara hackathon kita yang kita maunya setengahnya at least cewek yang ikutan. Dan ini waktu kita diundang ke Nepal. Dan ini waktu kita ketemu sama CEO-nya Facebook waktu itu, Sheryl Sandberg di Vietnam. Gitu. Jadi very exciting times lah ya bersama Girls in Tech. Nextnya gue mau jelasin soal program kita yang paling baru, yaitu Girls in Tech Scholarship. Itu adalah program beasiswa dari Girls in Tech. Scholarship kita sebenarnya kita mulai tahun 2021 karena waktu itu kita ngeliat ada nih kebutuhannya untuk program beasiswa gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan waktu itu partnernya adalah Education New Zealand. Terus sukseslah kita punya 18 perempuan yang kita berikan ini ya, courses gratis ya dari Hacktivate, itu Introduction to Programming, Front-End Development sama Python. Yang ngelamar waktu itu 450 applicants. Nah, kita bikin acara-acara juga di dalam dan luar negeri online gitu. Dan setelah mereka belajar juga mereka diminta untuk semacam memberikan talks gitu ya, talks. Kita namain Tech Talk. Ya udah benar-benar di highlight juga sama beberapa media di dalam dan luar negeri. Nah, untuk yang tahun ini, ya ini partner kita ya, CSG. Basically CSG adalah sponsornya, yang sehingga nanti teman-teman pada saat teman-teman mengikuti beasiswanya, teman-teman akan setelah lulus akan ada opportunity untuk paid internship, magang berbayar di CSG selama 3 bulan gitu ya. Dan kita juga thank you banget nih sama Ika Gati untuk telah support menjadi community partnernya kita gitu. Nah, ini adalah timeline-nya. Sekarang kita lagi di masa di mana masih ada nih kesempatan buat teman-teman sampai tanggal 19 untuk apply ya sama kita. So, courses yang tahun ini kita tawarin adalah full stack development sama quality assurance automation. Benefitnya ini ya, jadi ada beasiswa selama 3 bulan belajar itu 2, sama
salah satu dari yang kursus di atas, sama dapat uang jajan juga. Plus kalau lulus dari situ akan magang di CSG selama 3 bulan berbayar juga. Siapa yang bisa apply? Kita pengennya ini permintaan dari CSG harus dari IT, anak IT perempuan, dan kita juga baru aja revisi syarat sih sebenarnya. Kita tadinya cuma kayak harus yang tingkat akhir gitu ya. Sekarang teman-teman yang udah lulus juga boleh apply. Teman-teman udah lulus kuliah nih 1 tahun gitu ya, masih boleh apply. Silakan apply. Dan kalau bisa ngobrol bahasa Inggris karena nanti timnya juga ini ya dari Australia kebanyakan gitu. Nah, ini cara apply-nya. Jadi kalian udah tinggal ketik bit.ly/git scholarship 2023 di browser, terus bisa langsung apply. Yang disiapin ya cuma isi aja sih sebenarnya. Nanti kita akan ngirimin yang namanya logic test, teman-teman bisa kerjain logic testnya. Terus kalau udah lulus nanti kita minta satu lagi motivation letter yang perlu teman-teman isi. Nah ini ditunggu ya sampai tanggal 19 Mei, masih ada kesempatan nih buat teman-teman kalau mau ikutan. Dan semakin banyak dari Gunadarma, gue akan semakin happy karena of course ya alma mater kan. Jadi ini sangat penting banget nih dukungannya Tommy dan Cite nih untuk menyukseskan jumlah partisipan dari Gunadarma nih. Siap, Oke, siap. semangat. So further discussion kalau mau ngobrol bisa ke Ilmi, ada emailnya, dan juga Tasya, atau simply DM kita ya @girlsintechid di Instagram gitu. Oke, paling itu aja sih dari gue. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol selanjutnya ya, Cite. Silakan Cite. Pelan penjelasannya mantep banget nih, lengkap banget ya, mulai dari backgroundnya backgroundnya Lia, sorry, nggak apa-apa ya, kelibet-libet Li aja deh, jadi kan masih kedua-duanya nih. Ya, Li boleh. Jadi kita udah tadi dengerin penjelasannya, mulai dari background sampai semua pertanyaan kita kayak udah kejawab ya Tom ya. Lo ada pertanyaan tambahan nggak Tom? Ya, gue ngeliatin juga pesertanya dari cuma berempat jadi banyak nih. Oh iya, udah ada tambahan yang lain. Ini ngomong-ngomong dari Girls Intech semua atau ada dari anak bundarnya nih? Boleh dong kenalan di chat ya, kalau yang dari Gunadarmanya. Oke, atau dari Girls Intech-nya juga boleh kenalan biar kita bisa sama-sama saling kenal. Kan katanya tak kenal kata sayang. Jadi tadi penjelasannya udah lengkap banget. Gue sampai nyatet udah nggak jadi mau nanyain karena udah lengkap ya Tom ya. Lo ada tambahan nggak Tom? Enggak, paling ini untuk yang join ke Zoom, ya kalau misalnya mau nanya silakan. Ada Kak Lia dan Kak Ilmi di sini. Dan gua kayaknya salah kelamin ya. Harus ada cowoknya juga buat biar netral. Nah, ada yang nanya. Ini nih langsung ke tanya jawab nih, Li, atau gimana? Maksudnya atau gimana? Iya, boleh buat teman-teman yang di sini, kalau misalnya kalian ada pertanyaan soal beasiswanya atau soal Girls Intech atau soal industri IT in general, let me know so we can discuss ya. Boleh-boleh aja. Kalau bisa pakai voice ya, jangan di chat ya, biar kita juga ada interaksi gitu. Oh, pakai voice karena kita ada live di YouTube nih ya kan. Iya, betul. Iya, benar. Berarti yang mau bertanya mungkin boleh raise hand, udah gitu nanti begitu dipilih sama Tommy, nanti kita aktifkan suara dan videonya. Kecuali mungkin kalau berhalangan videonya ya minimal suara ya. Gitu. Jadi ya, kita lanjut langsung pertanyaan aja kali ya, kayaknya seru nih. Iya, ini ada nih yang tanya nih, namanya Syarina. Syarina kalau bisa unmute sama on cam. Syarina ya, Syarina. Ya, Syarina. Aduh, tidak memungkinkan on cam. Oh gitu. Ngapa, voice aja, voice. Silakan. Oke, izin bertanya. Terima kasih. Kebetulan aku juga mahasiswa semester 6 sekarang. Itu kan persyaratan beasiswanya Kak, mahasiswa terakhir ya Kak. Sedangkan aku semester 6, apakah boleh? Dan kebetulan kan melihat tanggalnya sendiri, pelaksananya di bulan Juni ke September ya Kak, dimana aku juga udah tahun terakhir gitu. Berarti aku ada chance buat daftar kan ya Kak? Atau
Semester 6, emang itu tingkat akhir kan ya, Syarina? Semester Tingkat 6? 3, tingkat 3. Tingkat 3, Tiga ya? tapi waktu pelaksanaannya kan dari Juni sampai September ya, Kak. Oke, iya, iya, iya. Nah, di mana aku udah masuk ke tahun terakhir gitu, Kak. Oke. That's interesting actually. Kita belum kepikiran, tapi boleh aja silakan kamu apply. Nanti aku tinggal omongin ke ini ya, bagian rekrutmen karena karena ini menarik nih studi kasusnya. Ya kan kamu baru apply-nya tingkat 3 tapi pas udah kejadian kan tingkat 4 ya. I think it's okay. Jadi silakan dia apply ya. Nanti aku sampaikan ke tim internal juga. Mungkin Ilmi juga nanti bisa catat ya. Nah, oke, Kak, boleh tanya lagi juga. Boleh. Eh, aku udah sambil buka juga websitenya. Nah, untuk yang motivation letternya sendiri itu diuploadnya di additional file ya? Ya, nanti akan diminta nanti sama tim rekrutmen. Jadi nanti bisa by email atau apa. Tapi di salah satu formulirnya kan ada diwajibkan cantumin CV ya, Kak. Mm-mm. Sama satu lagi tuh additional file. Nah, additional file tuh motivation letter yang yang wajib diunggah kah atau bentuknya apa gitu, sertifikat atau hal lainnya? Setahu aku sih nggak harus di awal ya motivation letter, jadi apapun yang lain sih yang kamu bisa upload untuk menambah mungkin ya, menambah informasi. Jadi motivation letter tuh menyusul bisa. Oh, oke, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Maaf aku banyak tanya ya. Nggak apa-apa. Itu perlu malah, bagus. Syarina dari kampus mana ya? Tadi semester 6 kan ya? IT Aku itu. aku teknik informatika dari UIN. Kebetulan aku jadi volunteer juga di GIT. Jadi ya semoga aku bisa jadi salah satunya dari 12 orang itu. Amin. Amin. Ngomong-ngomong dapat link kita dari mana? Ada temannya di Gundar juga? Sebenarnya nggak ada sih, Kak, cuma tadi kan di grup GIT-nya di share link Zoom ini. Jadi ya udahlah aku ikut aja gitu. Oke. Oke. Dan juga aku followers Kak Lia dari awal. Oh, thank you. Aku suka baca-baca bukunya kali. Oh, thank you so much. Makasih. Sama dong kita, gue pecinta novelnya Lia. Oh, thank you. Baik banget. Ya. Ya, jadi Girls Intech tuh punya grup WhatsApp juga, Cite. Jadi kita juga kasih yang linknya ke sini, ke Girls Intech punya WhatsApp. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Oke, makasih Dedek Syarina. Sana kayak gue tua banget. Oke. Sorry, gue tadi ada iklan. Ini ada Aristia sama Yosepin. Kalau selama nanya-nanya silakan. Oh, Gisani juga ada nih. Oh iya, ngomong-ngomong tadi Aristia kan anak IT juga tuh, stay di Malang. Dari kampus manakah? Boleh kenalan dulu. Hai Kak Aristia. Halo. Masih adakah orangnya? Halo, Kak. Ya, Maaf, nggak bisa on cam nih, Kak. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aristia, saya sudah di Malang, terus sekarang masih mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya. Salam kenal, Kak. Saya juga Semester salah berapa satu ya? nih, Kak. Saya semester akhir. Oke. Aristia juga ikutan dong ya, agak sintak scholarship. Iya, saya satu yang daftar juga. Semoga hasilnya terbaik untuk saya. Oh, nice. Thank you. Iya. Kemudian ada udah daftar nih, Iya. Ajakin dong temen-temennya biar rame yang ikut, biar seru. Siap, Kak, sudah saya share sih di teman-teman saya sekitar. Semoga banyak yang ikut. Sip. Ada yang mau ditanyain nggak nih Kak Aristia? Mumpung kaliannya lagi ada di sini nih bersama tim lagi lengkap nih. Kayaknya formasi lengkap ya, Li? Iya, masih banyak lagi tim Girls Intech. Tapi mereka lagi ada acara offline juga ya, jadi agak mecah dikit, nggak apa-apa ya. Oh, oke. Mungkin ada yang mau ditanyain Kak Aristia, mumpung ada waktunya.
Untuk pengumumannya tanggal berapa, Kak? Ilmi mungkin bantu jawab ya, Ilmi, pengumumannya. Tanggal 31 Mei. Oke, siap, Kak. Thank you. Itu Kakak Syafrina apa Syarina kayaknya mau nanya lagi deh, silakan deh. Oh, Kak Syarina yang mau nanya lagi. Syarina. Boleh. Mau tanya lagi. Untuk pembelajarannya sendiri, Kak, aku penasaran meskipun belum lolos. Itu dilaksanakannya gimana ya, Kak? Maksudnya online kah? Ya, online pakai Zoom nanti kalau nggak salah 3 kali seminggu kalau nggak salah ya. Kalau aku lihat dari tahun lalu di akhirnya buat project ya, Kak ya? Iya, biasanya ada yang di present sih, jadi nggak harus buat project. Kalau untuk tahun ini mungkin bisa present aja apa yang dipelajarin, apa kesan dan pesannya juga bisa. Gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Makasih nih Kak Syarina sama Kak Aristia udah Iya. nanya. Yang nonton dari YouTube ada yang mau nanya mungkin? YouTube ada Tante Lina, ada Sherry, Rian. iya, ada si Rian. Aduh, masih inget Rian nggak Ada lu? Tante Citra juga, ada Tante Citra juga tadi. Oh iya benar. Iya. Tadi kalau misalnya gua ikutin presentasinya Lia, tadi gua nanya apa ya? Wah, yang gua nggak tahu. Oh, jadi lupa gua. Tadi dia malah nanya, gua kerja di dunia IT juga nggak? Enggak. Di dunia apa dong? Jangan dunia lain ya. Iya, gua Iya, di. iya benar ya, benar. Tommy itu pembelot. Iya. Oke, jadi Girls in Tech ini ditujukan untuk yang tahun terakhir, cewek-cewek tahun terakhir dan yang sudah yang baru lulus tahun ya. Ya, Girls in Tech Scholarship Ya, ya, betul. beasiswanya. Tapi untuk acara-acaranya semua free buat semuanya. Jadi cowok, cewek silakan kalau mau datang. Oh, acaranya buat cowok cewek. Tapi kalau Ya, boleh. programnya cewek. Oh. Tapi biasanya cowok malu sih datang ya, namanya juga Girls in Tech acaranya kan ya. Tapi bebas, kita Iya. nggak pernah membatasi sih. Oke. Cewek. Si Tania sih katanya pengen join sih, cuma nggak tahu dia bisa apa enggak. Ada lagi yang mau nanya mungkin, Kak Syarina kalau misalnya udah nggak nanya, raise hand-nya boleh dimatikan. Oke. Kayaknya udah cukup atau apa lagi ya? Bentar. Siapa aja? Ini Gus Intek, sorry tadi kan lu ya Lia sama satu lagi ya orang apa tadi? Longhorst orang Belanda. Oh enggak, orang Indonesia. Namanya Oh, aja. oke. Nah, itu foundernya ya. Kalau sekarang ada my partner di co-managing director-nya. Jadi managing director-nya ada 2. Jadi kita bilangnya co-managing director. Jadi aku sama satunya lagi Vinia namanya. Vinia. Oh, oke. Oke sih, Saya kalau temennya udah cukup jelas. Iya. Kalau udah nggak ada lagi, mungkin gua rasa sih cukup ya. Thank you banget loh Kak Lia, Kak Bu Cite dan lain-lainnya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan atau masih ragu bisa di reply lagi ya YouTube-nya. Bini gue juga sambil nonton. Awesome. Mungkin gue ini aja ya ke kesimpulan terakhir aja mengenai tanggalnya. Soalnya terakhir kita posting tanggal 10 tuh kan terakhir pendaftaran. Iya, betul Pak. Udah dimundurin nih ke tanggal 9. Udah dimundurin. Oke. Jadi buat teman-teman yang berminat, yang tertarik pengen ikut program magang ini, beasiswa magang. Yang jelas program ini itu nantinya magangnya itu berbayar loh, 3 bulan. Yang akan diadakan tanggal 12 Juni sampai 12 September.
Nah, pendaftarannya sendiri itu masih dibuka sampai tanggal 19 Mei dengan pengumuman tanggal 31 Mei. Caranya langsung apply aja, linknya tadi udah dikasih ya. Nanti yang Ya, nonton ini bisa bit.ly/git scholarship 2023. GIT Apa? scholarship 2023. Oke, itu dia linknya. Dan kalau mau gampangnya ikutin aja medsosnya Girls Intech-nya buat nanya-nanya atau buat info-info yang lain. Kalau ada pertanyaan tambahan bisa langsung DM ya gitu ya Lia ya. Yes, betul. Thank you. Oke, dari Tommy gimana Tom? Masih ada tambahan? Dari gue mungkin segitu aja. Iya cukup lah, lu udah mewakili karena nature-nya cewek, gue jadi rasanya penyamun. Penyamun. Ya udah. Oke, kalau udah nggak ada, Mas Cita silakan deh bikin kalimat apa penutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang jelas thank you banget ya Lia, teman-teman. Thank Ada Kak Ilmi, tadi ada kayak Kak siapa tadi ya? Yosi Kak ya? Sarina, ya ada Oh iya, ada Kak Ilmi. Yosi, terus ada Kak Aristia sama Kak Syarina yang udah berpartisipasi untuk bertanya-tanya dan berbagi informasi juga. Nah, gue sama Tommy ikut bangga banget gitu loh, karena alumni kita tuh bisa ada acara kayak gini dan ada Girls Intech ini, dan ternyata anak bundar loh gitu, itu bangga juga loh buat para alumni ya kan. Semoga nanti ini acaranya bisa sukses. Mungkin ini bukan apa ya, bukan yang terbaik nantinya, tapi inilah awal kerja sama kita ya enggak. Kalau misalnya ini bisa jadi perkenalan, nanti mungkin ke depannya semoga lebih baik, semoga semuanya lancar, semoga banyak juga yang daftar nih Lia, teman-teman adik-adik kita ya yang dari Gunadarma juga. Thank you banget untuk waktunya semuanya, terutama untuk host kita yang paling ganteng sore ini. Tommy. Mohon maaf teman-teman semua kalau ada salah kata dan yang tidak berkenan. Tom silakan, atau dari Lia dulu mungkin kata penutup. Iya, mau tambahin sih. Penutupnya ya basically thank you banget nih teman-teman dari IKAGATI udah memberikan space ya buat kita untuk ngomong, sama bantuannya juga sama ini kayaknya aktif banget di grup, kayaknya selalu kayak grup IKAGATI itu paling rame, jadi seru lah. Dan teman-teman juga kayaknya banyak yang support kan ya, terutama kayak dari Gunadarma, so ya thank you banget aja sih, makasih. Sama-sama. Oke. Silakan Tom. Oke, thank you ya buat Lia, Kak Ilmi, dan Kak semua yang udah join ya. Oke. Thank you so much. Ya, Wah. Thank you. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya.